Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Nathan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit flow yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua mengenai aplikasi curhat atau aplikasi yang sering saya gubris sebelumnya mungkin yaitu Curhatin. Dan di sini untuk pengerjaan UAS kali ini adalah untuk pertama yaitu flow map. Dimana flow map Curhatin saya bikin sangat simpel di sini teman-teman, yaitu ada 3 kategori, 3 variabel yang akan kita jabarkan di sini. Yang pertama ada user, aplikasi, dan psikolog. Untuk user sendiri kita akan mulai start dan user melakukan proses yang namanya login. Saat login sudah mulai terproses, maka teroutputlah yang namanya data user. Data user akan didistribusikan kepada aplikasi sehingga aplikasi dapat membuat dan memproses akun user sehingga akun user dapat terbentuk. Saat akun user sudah terbentuk, maka akan dilarikan lagi kepada user untuk membuat jadwal konseling kepada psikolog. Lalu psikolog menerima jadwal, lalu memulai proses konseling dan berakhir. Itu untuk flow map-nya. Lalu kita lanjut kepada activity diagram untuk aplikasi curhatin atau aplikasi curhat konseling. Dan di sini masih sama, terdapat 3 bagian, yaitu ada user, admin, dan psikolog. Di mana user memulai input data, lalu membuat akun diterima, lalu pembuatan jadwal konseling, lalu distribusikan ke 2 cabang, yaitu penerima data jadwal konseling dan menerima permintaan konseling untuk psikolog. Lalu psikolog memulai proses konseling, lalu psikolog mengajukan pengajuan hasil konseling, lalu psikolog terdistribusikan oleh admin atau bagian sistem, yaitu adalah penerimaan upah atau hasil dari konseling tersebut, seperti itu. Untuk use case-nya di sini saya akan bagikan menjadi 2. Yang pertama adalah user, lalu kepada admin adalah use case user kepada admin. Yang pertama, user mengisi data. Di sini datanya berupa seperti nama dan lain-lainnya. Lalu user membuat akun, lalu mengajukan jadwal konseling. Lalu akan didistribusikan ke use case yang kedua, yaitu adalah kepada admin kepada psikolog. Admin kepada psikolog yaitu memastikan jadwal konseling, lalu memberi poin terhadap konselor, lalu memberikan upah kepada psikolog sesuai jam konseling. Memastikan jadwal konseling di sini adalah seperti yang tadi, admin akan memberikan kepastian kepada psikolog mengenai jadwal yang diajukan kepada dari user. Lalu untuk admin memberikan poin terhadap konselor adalah setiap konseling yang diadakan, maka psikolog mendapatkan poin saat sudah menyelesaikan task dari konselor tersebut. Lalu psikolog bisa mengajukan upah kepada admin sehingga psikolog mendapat upah sesuai jam konselingnya. Seperti itu. Lalu di sini ada diagram sequence, di mana diagram sequence di sini yaitu kita berperan sebagai user. User akan dilarikan kepada form login, di mana user harus membuat akun dan mengisi data diri, sehingga data diri akan didistribusikan kepada sistem melalui setlist counseling, di mana user dapat memilih menu konseling dari psikolog. Lalu setlist counseling akan mengirimkan kembali kepada user dan user menetapkan menu konseling di sini. Lalu setlist counseling akan melarikan kepada proses konseling, di mana proses konseling di sini sudah berjalan. Saat proses konseling sudah berjalan, maka akan dilarikan kembali kepada sistem sehingga psikolog dapat mengajukan poin konselor yang tadi saya jelaskan. Lalu sistem akan memberikan lagi kepada setlist counseling mengenai sistem akan memberikan rate atau bintang untuk psikolog sesuai dengan rating yang diberikan user setelah melakukan konselor tersebut. Seperti itu. Lalu di sini kita akan memulai untuk tabel diagram. Di sini saya sudah membuat untuk tabel diagramnya. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama adalah tabel user. Untuk tabel user sendiri di sini berstrukturkan, yang pertama ada ID user, nama user, username, password, gender, email, dan jadwal. Di sini ID user berperan sebagai primary key. Lalu untuk jadwal kita akan memerankan jadwal sebagai foreign key-nya. Lalu di sini ada tabel psikolog. Tabel psikolog berstrukturkan yaitu adalah ID psikolog, nama psikolog, lulusan, username, password, email, alamat, dan ID jadwal. Psikolog di sini berperan sebagai primary key. Lalu nama psikolog di sini berperan sebagai foreign key-nya atau secondary primary.
Dan ID jadwal pun seperti nama psikolog, yaitu berperan sebagai foreign key-nya atau secondary key. Lalu di sini ada tabel user, di mana di sini sebentar terjadi proses buffering sepertinya. Di sini untuk user ada ID user, ini server. Ada ID user, lalu nama user, username, password, gender, email, lalu ada jadwal sebagai foreign key atau secondary key. Lalu untuk konfigurasi dari semua ini, di sini saya sudah membuat, mungkin konfigurasi saya tidak sedetail dan serumit itu karena saya di sini mengusahakan untuk membuat secara simple dan lebih sederhana. Di sini kita bisa lihat, mungkin yang pertama adalah tabel user terlebih dahulu. Tabel jadwal di kan. Lalu di sini terdapat tabel psikolog. Oke. Baik, yang pertama mungkin untuk tabel user. Di sini tabel user yang terdiri dari ID user, nama user, username, password, gender, email, dan jadwal. Di sini saya mengkonfigurasikan ketika user mengisi tabel tersebut, maka terdapatlah yang namanya akun user. Nah, saat user memberikan jadwalnya akan didirect kepada tabel jadwal, di mana tabel jadwal memiliki yang namanya ID jadwal, lalu memiliki variabel yang namanya jadwal, di mana varchar di sini isinya ini adalah varchar atau variabel karakter sebanyak 30. Dan di sini jadwalnya akan diproses kembali oleh sistem. Lalu untuk tabel jadwal, di sini kita memiliki ID jadwal, nama psikolog, list harga, kategori, dan ketentuan. Dan di sini yang terdirect kepada tabel psikolog selanjutnya adalah ID jadwal, karena untuk sistem proses adalah ID jadwal, kita direct kepada tabel psikolog selanjutnya. Di sini tabel psikolog terdapat ID psikolog, nama psikolog, lulusan, username, password, email, dan ID jadwal. Sistem akan mengkonfigurasi ID jadwal kepada ID jadwal punya psikolog. Di sini primary key dari ID jadwal kepada secondary atau foreign key-nya tabel psikolog. Lalu di sini nama psikolog akan dikonfigurasikan kepada tabel psikolog untuk nama psikolog yang akan digunakan oleh user tersebut, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Linda telah memberikan ujian UAS analisis sistem di sini. Dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan yang saya perbuat disengaja maupun tidak sengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.